Apa yang kamu lihat, jangan kamu baca. Apa yang kamu baca, jangan kamu tulis. Media sekarang ingin menjatuhkan Aceh melalui syariat Islam. Apakah OKP Islam di Aceh ini? Apa yang terjadi? Pemerintah Aceh, legislatif yang ada di Aceh duduk dengan nyaman membuat kebijakan-kebijakan zolim tanpa ada yang mengawasi, karena organisasi-organisasi Islam yang sangat fundamental. Bicara Aceh hari ini bicara fundamental. Membangun infrastruktur betul, tapi fundamental urung Aceh yang sangat ideologis. Dan memang untuk tokoh-tokoh muda yang paling sulit mendapatkan corong ini, jangankan dibayar, membayar juga oke. Yang penting dapat mic, apalagi di depan para tokoh-tokoh muda seperti ini. Jadi terima kasih atas mic-nya, atas kesempatan untuk bisa bermuka menyampaikan sesuatu dengan topik yang sangat berat. Tentunya adalah membangun kembali OKP Islam. Tak kala kita mencoba untuk membangun kembali bahwa ada beberapa interpretasi. Yang pertama, bahwa kita sekarang sedang mati, baik itu mati beneran atau yang mati suri. Mati programnya, mati kegiatannya, mati popularitasnya, karenanya diperlukan reformulasi strategi agar organisasi kemasyarakatan pemuda lagi OKP Islam ini harus mampu menunjukkan. Ini dadaku, mana dadamu? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab di awal kemerdekaan dan sampai kini. Pertanyaan Bung Karno 16 Agustus 1945 sebelum memproklamirkan Indonesia merdeka, choice, dia harus pilih satu di antara dua. Merdeka dulu baru siap, atau siap dulu baru merdeka. Soekarno memilih merdeka dulu. Konsekuensinya bahwa kita sampai sekarang ini belum siap. Orang seberang, orang-orang Malaysia, Orang Malaysia memilih sebaliknya, merdeka, bersiap dulu, baru kemudian merdeka. Konsekuensi ini punya hal-hal khusus terhadap pemuda. Saya termasuk orang yang paling bahagia karena saat itu menjadi ketua KMPI tidak sembarang orang. Jangankan KMPI pusat, KMPI ini tentu menjadi ketua pertama susah. Karena setiap masa itu ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masanya. Saya termasuk orang desa, mantan ketua masalah PI negara dulu. Jadi ketua KMPI sebuah penghormatan, sebuah kebahagiaan. Karena semasa saya jadi ketua KMPI Kota Banda Aceh, saya lihat di provinsi ada Umum Bumi. Saya punya di kota saat itu Bangkit Jaya. Saya punya gubernur Ibrahim Hasan. Kemudian ada Bupati ini. Saya punya Jalan Bupati Aceh Selatan. Jadi Dikman Bupati Aceh Timur. Penuh air semuanya kalau itu tersaing dalam semua pendidikan kepemimpinan yang amat luar biasa bagi saya sebagai peneliti kampung. Oleh karena menjadi kebahagiaan, kenapa dia lebih dipilih? Pertama dirasakan bahwa sekarang kita sedang berpilihan diri. Anak-anak muda, termasuk di awal-awal kepemudaan, sekarang masih mencari format bagaimana kita harus mendulangi. Bagaimana disampaikan pada tadi bahwa OKP Islam ingin mengambil peran. Jangan menjadi penonton setiap pembangunan yang dilakukan orang. Hari ini yang lagi Bang Ali Bumi dulu untuk menjadi ketua OKP Islam boleh kembali. Siap merdeka, siap uang, siap kerja, siap bertarung, siap berperang sekalian. Sekarang mana? Ketemu satpam aja kadang-kadang kita tidak siap.
apalagi itu polisi. Banyak betul tantangan-tantangan yang harus kita rubah. Kenapa? Salah satunya adalah kepekaan masyarakat terhadap OKP Islam ini mulai cenderung memudar. Saat itu tatkala OKP Islam bergabung dengan tokoh-tokoh masyarakat termasuk pemerintah, luar biasa mengganggu. Ini sekarang rasa ketakutan terhadap OKP Islam dari mereka Islam. Tidak ada lagi ketakutan yang berlebih terhadap PII, HMI. Semuanya OKP Islam itu mulai ditinggalkan orang. Mengapa? Salahkan mereka atau kita yang salah? Dua-dua salah. Kalau yang pertama, pemerintah tidak pernah mengajak kita OKP Islam menjadi mitra. Kita ini bukan sembarang orang, kita orang-orang terpilih. Bayangkan saja Muflis Yunus, mantan ketua PI, mantan ketua KMI Kota, sekarang menjadi guru besar. Walaupun guru besar yang tidak profesional, itu mulai-mulai tidak profesional. Walaupun dengan profesional itu, kami juga tersendiri. Kampung tidak jelas di mana bertanya, orang tua juga tidak jelas secara ekonominya, sekolah juga tidak jelas siapa yang bayarnya, hidup dari hari ke hari dari simpang 5 ke simpang 5, dari kaki 5 ke kaki 5, itu hidupnya kita. Ternyata juga mampu meyakinkan pengambil keputusan bahwa seorang Muflis Yunus dan juga seorang pimpinan organisasi kepemudaan Islam itu bisa tampil. Hari ini tidak tahu saya dikasih link sebelum ngomong kesempatan. Tadi bertemu dengan Prof. Kami Dr. Usman disuruh kuliah ngomong dengan siap. Itulah salah satu kelebihan orang OKP Islam. Siap kapanpun saya, tidak ada urusan. Asal mengambil oke, jangan ada urusan lain. Yang penting tampil oke. Kan? Uang baru menghasilkan kembali itu, membangun kembali reputasi kita, teman-teman sekalian. Hari ini perlu kita bangun kembali. Kita sekarang kurang kredibel. Dulu kalau kita jalan itu, kalau orang PI, HMI, imah jalan, orang bangun, sedang duduk bangun, dia kasih pengumuman. Sekarang biasa-biasa saja. Salah kata tidak, semuanya salah. Kita juga kadang-kadang kurang berkiblat kepada masyarakat. Kurang berkiblat. Ini jujur. Kalau orang koreksi, kita boleh kita perang. Tapi kalau sesama kita, sesama habis kota, tidak boleh saling menghubungi. Kemudian kita lihat identifikasi masalah. Kita kadang-kadang program pembangunan jalan sendiri, kita orang sendiri. Kalau perlu setelah pertemuan ini buat statement yang kuat, kita kritisi pemerintah Aceh yang kabar turun tolong makna gerajak pada yang makoh permeluah nanti. Makanya kita juga siap konsep. Teman-teman sekalian yang OKP Islam punya konsep yang jelas, sehingga tak kalah kita minta audiensi dengan pimpinan daerah nah baik dia kemudian akan turunkan. Perlu setiap elemen perencanaan pembangunan kita siap. Nama, dadaku, dan ini dadaku tunjukkan. Yang punya bahwa setelah pertemuan hari ini kita ambil hikmahnya, berpencar kita lemah hari ini karena tidak ada integrasi antara kita. Terjadi sudah mikro parsial lagi. Kadang-kadang mulai Ubah ada Islam bukan apa. Kita sekarang banyak yang tahu, mengambil posisi tidak mau tahu. Padahal OKP Islam pimpinannya adalah umat-umat teladan. Apa umat teladan? Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antaramu wa takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Hanya perhatian oleh OKP Islam. Hanya Allah yang berdoa siapkan kita siap untuk menghadapi. Ini bukan masalah besar suara karena besar suara bukan. Ini tantangan kita teman-teman sekalian. Kita harus mengambil peran mengkritisi setiap kebijakan-kebijakan yang zalim terhadap rakyat kita. Karenanya ada komparatif pengetahuan, ada komparatif program yang bisa kita sandingkan dalam setiap persaingan yang ada. Jadi OKP Islam mampu bersanding dalam setiap persaingan,
mampu bersaing dalam setiap pertandingan dua sisi. Oleh karenanya ini bukan tugas ringan, Masalah kita belum tahu. Kita cerita di Aceh, orang tanya apa kendala di Aceh sekarang, kita juga nggak tahu. Oleh karenanya prospek pembangunan ke depan, jangan kita mengambil posisi diam, lakukan sesuatu dan sampaikan kepada umat. Hari ini banyak betul OKP Islam yang sudah berbuat, tetapi tidak pernah masyarakat tahu. Kenapa? Idealnya adalah yang kita tahu kita sampaikan dan sampaikan yang kau tahu. Nah, kadang-kadang OKP Islam termasuk saya dalamnya sering berhadapan dengan ruang-ruang intelijen. Di sana dia tulis, apa yang kamu lihat jangan kamu baca, apa yang kamu baca jangan kamu tulis, apa yang kau tulis tinggalkan di tempat. Mukhlis Yunus yang juga mantan aktivis di OKP Islam sudah tulis 30 buku. Jelek-jelek seperti ini bahkan di kampung tanpa peta sudah 30 buku. Ini bukan kebanggaan, ya. Kalau Pak Bakri Usman tahu persis bahwa saya ini memang ada pekat, bukan jilid, bukan apa dibentuk jilid, mudah bide. Ya, mandu Pak. Inilah yang ingin sampaikan, sekedar memancing suasana, bukan memancing air keruh, tapi sekedar membangkitkan spirit, membangun kembali OKP Islam yang sekarang sedikit terlena. Tantangan sudah berubah, peluang sudah berubah, kelemahan kita sudah berubah, kekuatan sudah berubah. Mari lakukan reformulasi strategi untuk eksistensi kita punya OKP Islam di masa depan. Lebih kurang lebih, mohon maaf ada nallah ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita, Prof. Inglis. Nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi. Selanjutnya mungkin dari Kang Basri. Bang Basri ini juga yang sangat fokus, ya. Fokus apa namanya? Forum komunikasi untuk syariat. Jadi fokus isu-isu syariat Islam, beliau sangat fokus ya dari sejak beliau DPI dulu juga di kami sebagai ketua PW kami 2007 Pak, 2009. Beliau selalu terlibat dengan isu-isu keumatan. Bahkan juga sekarang pemuda Dewan Dakwah dan juga forum komunikasi syariat. Ya. Jadi pada Mas ini mungkin sekitar 5 menit Pak, atau 7 menit. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Kalau nggak lanjut nanti disampaikan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syahadu la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa barakatuh. Dari kebilayan apa Islam bina Muhammad Nabi wa rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita berada pada sebuah forum yang insyaallah memberikan keberkahan dan tentunya kita harapkan nantinya ada kontribusi bagi kemaslahatan umat. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan sebuah risalah besar. Karena risalah itu hari ini kita berkumpul untuk meneruskan perjuangan yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah. Yang kami hormati guru kami, kanda kami, ya, Prof. Inglis Yunus, ya. Ini sering saya berani masuk. Kemudian yang kami hormati kanda saya Munawar, beliau kanda juga secara organisasi karena pemimpin pusat, ya. Mungkin dari segi umur saya yang kanda, tapi dari segi pengalaman beliau yang kanda. Yang penting kanda. Dan juga yang saya hormati juga pembina GPS Abi Ilham, ya, yang luar biasa ini terus bersama GPS, ya, beliau juga sebelumnya presiden. Dan yang paling kami hormati itu adalah presiden, yang mana presiden. Ini kalau presiden dari yang kita lupa ya. Mana presiden? Presiden GPS Akmal 5. Ini di atas kita semua, namanya juga presiden, ya. Dan juga
guru kami ya, Profesor Bakri yang sudah berhadir ya. Ini kanda saya di PI. Ya ini kan jauh dari Calang ya, dari Calang. Kemudian ada dari pimpinan Ormas OKP ya yang sudah berhadir ya. Ya saya pikir itu nggak mungkin juga disebut satu persatu, waktu sangat singkat ya. Nah kemudian nanti saya mempercepat karena saya harus minta izin ini karena saya lebih awal, kebetulan saya kuliah ini, jadi bukan kalau membeli kuliah itu aman, saya bisa atur waktu. Saya pikir hari ini libur, rupanya dosennya tetap masuk gitu ya. Jadi dibilang semalam kita masuk hari ini, dan kebetulan saya pula yang presentasi di pertemuan hari ini. Jadi 2 kali presentasi saya hari ini. Jadi saya sedang melanjutkan studi saya. Semoga nanti Prof. Muklis Yunus saya bisa ikut beliau jadi guru besar juga insyaallah. Ya, saya di Fakultas Hukum Universitas Syahbala. Baik, ini bicara tentang ormas, mungkin kita bicara tentang apa ini? Kenangan aja ya. Saya pikir setiap seperti kata Prof tadi, setiap masa itu ada pemimpin, setiap pemimpin ada masa. Oke, masa saya itu masa 2006 ya, 2006-2009, namun tetap terus berlanjut. Pada saat itu kita ada aliansi ya, aliansi. Tapi kita tidak membatasi, saat itu tidak membatasi ormas Islam. Karena menurut pendapat kami bahwa fokus namanya forum komunikasi untuk syariat Islam, yaitu anggotanya saya itu masih di BEM manusia. Itu anggotanya termasuk di PI itu ada Bang Joni ya, kemudian ada RTA, ada Tengku Faisal Ali ya, yang sekarang ketua PU. Nah itu penggerak-penggerak dulu untuk fokus ya, dan ada beberapa lagi, mungkin banyak itu dari ormas Islam yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Ya jadi fokus dulu itu ya fokus untuk syariat Islam, tapi koalisinya bukan ormas Islam saja, OKP apapun itu kita ajak bersama, karena memang menurut kita gerakan syariat ini tidak hanya syariat, tidak hanya OKP Islam, tapi kita harus juga libatkan di luar Islam. Kalau perlu ada apa namanya hakka dan di Penayung itu kita coba rangkul. Kenapa? Karena syariat Islam ini harus menjadi milik bersama dalam pikiran kita. Karena kalau kita jadikan parsial, dia hanya menjadi bagian kecil, kelompok kecil, jadi isu ini tidak menjadi milik bersama, orang tidak akan open. Makanya kita ajak semua, seluruh ormas, OKP, Islam, bukan Islam, paguyuban, kita ajak bergabung dalam fokus forum komunikasi untuk syariat Islam. Walaupun kemudian lokomotifnya itu tetap itu ormas Islam lokomotifnya, tapi yang lain itu tetap kita rangkul. Jadi apa hasil perjuangan? Mungkin kalau sekarang itu dulu kita pernah menyusul tahun 2007, era 2007-2008 itu kita menyusul Rental Syariat Islam. Itu ada masuk di Serambi pada saat itu. Cuma nggak ada sosial media, masih cetak. Mungkin kalau kita log kembali Serambi pada tahun itu masih ada itu Rental Syariat Islam. Sekarang menjadi kanun, ya. Baru sekarang baru kemarin itu dibicarakan pada masa sekarang, baru mau disahkan menjadi kanun saya lupa namanya Rental Syariat Islam, seperti itulah. Pada saat itu aliansi itu menyepakati itu. Nah, jadi saya pikir setelah itu kemudian dilanjutkan oleh UI kalau tidak salah. Masa itu ada di kami itu ada MUAS ya, di PI kemudian ada Ilham di UI. Kemudian dilanjutkan oleh dia ya, ada Damis, ada mungkin di Bali Munawar dan kawan-kawan yang lain. Jadi saya generasi 2 tahun di atas orang ini. Jadi dari segi itu senior saya. Jadi saya yang kandai. Oke, jadi saya pikir kalau melihat momentum saat itu, apa kemudian yang kami lakukan saat itu, kemudian ini bisa berjalan, ya. Itu yang pertama itu sederhana sebenarnya. Kami sering silaturahmi.
Ini yang penting sebenarnya. Karena silaturahim ini banyak manfaatnya. Sederhana ya, kita sering ngopi itu sedikit menghilangkan perbedaan di antara kita. Dia ngawak NU, dia kupi ngomong apa dia sering-sering. Hana punya hede kalau masalah kuno dia hede. Padahal dia masukin sambil ken-ken. Kenapa? Karena kawan kopi. Kan? Tapi kalau kita jangan ngopi, jangan jumpa, maka di situ kemudian terjadinya perpecahan itu. Karena apa? Trauma berganti salah sangka surah Al-Man yang kamu Aceh. Atau yang lagi surah Al-Man, padahal kita tak pernah diskusi. Ketika kita diskusi, ternyata banyak persamaan dibanding perbedaan di antara kita. Cuma masalahnya apa? Jangan kopi. Makanya ada kedai kopi di Aceh ini manfaatkan untuk sering kopi. Ya, sering kopi, tapi jangan lupa ke masjid. Makanya kita ini, GPS ini mengkombinasikan dua hal itu, masjid dan kedai kopi. Karena anak muda dua hal itu. Walaupun memang sekarang masih banyak di kedai kopi dibanding masjid, tapi nggak apa-apa. Ya, ini masa kalau di dalam perjuangan Rasulullah ini masih fase Mekah. Ya, fase Mekah itu GPS itu dulu kita inisiasi tahun 2013. Maka 2026 itu sampai 13 tahun. Fase Mekah itu 13 tahun. Berarti tahun depan itu masuk fase Madinah. Maka ekspansi GPS ini harus lebih besar seharusnya ya. Tapi berada pada posisi sekarang itu sudah luar biasa. Yang penting konsisten. Walaupun sedikit itu tetap ada. Walaupun satu yang berubah itu sebenarnya sudah merubah dunia. Soekarno hanya butuh 10 pemuda untuk merubah dunia. Kita lebih nih, ya. Mungkin hebohnya. Itu dunia, mau planet lain dirubah. Ya? Nah, bukan hanya level ini sudah masuk ke planet lain. Jadi itu yang pertama. Jadi komunikasi itu sebenarnya harus dibangun dari kedekatan emosional dulu. Makanya sering-sering ngopi. Saya mengajak kawan-kawan ormasku ngopi, jumpa, duduk, ngobrol. Itu sederhana, tapi itu mengikat hati. Yang penting mengikat hati. Kalau hatinya sudah terikat, lain gampang. Yang kedua, itu harus ada konten. Ya, B2 hanya tujuh isu yang dibicarakan ketika itu. Karena yang hanya itu pegang, ada yang mungkin orang itu ada tujuh kata tokoh tadi. Tapi guna konten, guna isu. Ya kan? Ini yang kemudian jarang didiskusikan. Sehingga saya sering ingatkan kepada mahasiswa. Karena sampai sekarang itu mahasiswa saya masih saya suruh demo. Kalau ada isu-isu penting bagi rakyat, saya bilang kalian absen di DPR. Nanti kasih absen ke saya sambil foto. Kasih foto bahwa Anda sudah datang ke DPR. Untuk isu-isu penting. Nah saya bilang itu harus dibarengi oleh diskusi dulu. Jangan ikut-ikutan karena banyak mahasiswa ini sekarang ikut-ikutan karena sudah viral baru gabung. Ya kan? Indonesia gelap, itu gelap, maksudnya itu gelap, itu. Oke, saya sepakat. Indonesia gelap, itu yang gelap. Ya kan? Kenapa Anda bilang gelap? Nah, jadi harus ada diskusi dulu sehingga dia itu matang. Ketika bergerak itu matang, bukan bergerak karena menjadi follower. Sekarang kan kita banyak follower, bukan apa namanya yang diikuti oleh translator. Nah, translator. Nah, dia awal itu ini cukup. Ya. Jadi translator. Jadi kita harus menjadi translator. Jadi sedikit kalau kita ada fokus isu yang dibicarakan itu akan kuat gerakan kita. Sampai dulu di kedai kopi itu sudah betul. Itu sudah lakukan apa yang kita buat. Nah, dan saya pikir isu yang paling utama dan penting dunia akhirat yang harus tetap diperjuangkan dari ideologi kita sebagai umat Islam itu tetap syariat Islam sampai kapanpun. Makanya saya pernah sampaikan dalam forum ormas Islam dulu tahun 2007, 2008 saya sampaikan seperti ini. Saat itu kalau nggak salah saya datang itu siapa namanya itu yang dulu itu penggerak forum ulama itu ya Jakarta yang penggerak 212. Saya bilang ke dia, seharusnya hari ini ormas Islam seluruh Indonesia, saya bukan bicara sebentar. Oh ya, bukan saya apa namanya bicara Aceh, ya. Tapi seluruh Indonesia ormas Islam itu harus fokus ke Aceh. Kenapa saya bilang fokus ke Aceh? Karena Aceh ini menjadi pilot proyek untuk penerapan Islam dan Islam. Kalau Aceh berhasil, maka pada punya dasar untuk minta syariat Islam.
Makassar punya dasar untuk minta syariat Islam, provinsi lain punya dasar untuk syariat Islam. Jangan pikir Anda orang di luar Islam itu diam ketika melihat syariat Islam hari ini. Coba Anda lihat hari ini, yang termiskin apa? Aceh, ya kan? Yang termiskin itu Aceh, ya. Padahal miskin nggak kita? Nggak mungkin orang miskin kopi, semua warung punya kopi penuh tiap malam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dibilang paling kuat seks. Maka ada kejahatan seksual itu nomor 1 di Aceh seperti baru-baru ini, ya kan? Itu dikeluarkan oleh Polri. Mana polisi di sini? Ya? Itu dibilang kita yang paling ini. Padahal kita bar nggak ada, diskotik nggak ada. Kenapa kita yang paling banyak kasus seks? Itu yang harus Anda tahu. Itu sedang didiskriminasikan syariat Islam. Sehingga nanti bisa dikatakan itu syariat Islam. Aceh miskin. Aceh seks paling besar. Aceh kejahatan banyak. Itu apa syariat Islam? Syariat Islam tidak ada korelasi dengan kehidupan ini. Makanya saya bilang seluruh ormas Islam di pusat Indonesia itu fokus dulu Aceh. Sukseskan Aceh ini untuk menerapkan syariat Islam. Bukan masalah kita ego sektoral, tapi ini untuk Islam seluruh Indonesia. Maka fokus Aceh. Kirim orang-orang terbaik, dai-dai terbaik, ustaz terbaik, agar Aceh ini sukses dalam syariat Islam. Sehingga nanti punya pilot project, punya sampel agar Islam itu bisa berjaya seluruh Indonesia. Ya? Jadi saya pikir itu ya dari kami. Saya mohon izin ya, sudah pas waktunya. Alhamdulillah dari pengingatkan ya, semoga tidak telah ini presentasi saya. Ini keluar dari sini, keluar rumah dan pergi dari kampus presentasi lagi saya. Oke, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Saya ucapkan selamat berkumpul. Semoga ini menjadi momentum untuk kebangkitan gerakan Islam dan penguatan syariat Islam. Hari ini alhamdulillah kita punya pemimpin baik di tingkat provinsi maupun apalagi Kota Banda Aceh, yang itu salah satu ananda dari provinsi, orang-orang yang sangat komit dengan syariat Islam. Jadi kita mendapatkan momentum yang tepat. Persatuan menjadi kunci utama. Ya. Jadi kalau kita bergerak sendiri, pemimpin bergerak sendiri itu nggak jalan. Tapi sama-sama pemimpin dan kita itu harus sinergi, harus ada komunikasi. Maka rangkul semua elemen gerakan oleh ormas Islam. Dan satu lagi itu adalah harus mahasiswa. Menurut saya, jangan pemuda, ya, mahasiswa. Ujung tobatnya tetap mahasiswa. Apakah itu PI, apakah itu kami, apakah itu HEMI, apakah Himah, apakah PNI dan lain-lain, apakah Muhammadiyah, itu mahasiswa. Kenapa saya bilang mahasiswa? Mahasiswa yang paling banyak waktu, mahasiswa paling tinggi idealisme. Tapi kalau pemuda Muhammadiyah, pemuda Dewan Dakwah, pemuda Al-Wasliyah itu pada fase pancaruba, mereka sedang galau, ya kan? Kenapa saya bilang galau? Pemuda ini masa dari dia kuliah sedang PP-nya menuju ke perkawinan. Ketika menuju perkawinan dengan harga emas itu 5 juta, galau orang, ya kan? Apalagi baru kawin, itu sulit bikin anak, bikin itu cepat bikin lagi. Makanya saya bilang hampir semua yang saya survei pemuda kalau nggak ada support dan dana dari ini nggak jalan. Jadi yang bisa jalan dengan pre itu kok mahasiswa menurut saya. Mereka punya ide yang kuat. Makanya lokomotifnya tetap mahasiswa. Apakah terserah Anda atau nanti siapa, maka jadikan ujung tombak itu mahasiswa di depan, baru kemudian yang belakang-belakang ini ikut. Insya Allah orang-orang tua ini ada peluang, ada dukungan, ada support, ada dana, pemimpin ya. Mbak Ganda, ya. Kita Mbak Ganda. Insya Allah, ya. Jadi saya pikir sekarang sudah lebih mudah gerakannya. Apalagi sekarang dakwah Anda itu mencapai dunia, bukan lagi Aceh, bukan lagi Banda Aceh. Anda tinggal viralkan itu sampai ke Amerika, ya. Oke, baik. Saya pikir itu saja dari kami. Wabillahi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada MC
beberapa kali ini bukan Linda ya, Linda Darlis yang dulu pernah jadi ketua kami dan juga pernah menjadi ketua DPI Perhimpunan Pelajar Indonesia DPI, dan kemudian mengundang saya di tahun 2018. Kemudian hadir pada hari ini dan memberikan duka kita. Kemudian kami menghormati penasihat PKS Mas Tri Pundi, ada pembina, para pembina, ada Ustaz Burhanuddin, ya, kemudian ada dari tadi ada terutama Presiden GPS yaitu Ustaz Ahmad Iman yang sudah bekerja luar biasa untuk GPS di periode kedua dia. Periode pertama dulu saya Presiden GPS, kemudian ganti Ustaz Akmal, kemudian Ustaz Burhanuddin, kembali lagi Ustaz Akmal pada hari ini. Ini adalah perputaran dalam GPS ini. Kemudian ada Sekretaris Ustaz Burhanuddin, ada pengarah Susuti, dan kami hormati orang tua kita, guru kita yaitu Prof. Bakri yang sangat aktif walaupun sudah senja, sudah menua, tapi semangatnya seperti anak muda. Nah, ini luar biasa. Tadi saya dengar ini kita berikan aplaus kepada Prof. Yang tadi saja juga ini Jenderal Bintang 2 ini. Semangatnya luar biasa. Ya. Kemudian Prof. Mujlis yang tadi saya dengar kayaknya kita kalah sama beliau. Semangat beliau amar ma'ruf nahi kita kalah dengan beliau, maka kita hari ini mengundang beliau untuk memberikan motivasi sugesti kepada kita bisa bergerak ke depan. Ada seperti yang tadi Dinda Muhammad Halil di PII, Ketua PII 2014-2016, kemudian 2014-2015, kemudian setelah itu lanjutkan jadi Ketua PII, dan ini sekarang menjadi Ketua Prima RMI. Kita kabeh kepada Muhammad Halil. Ini luar biasa, beliau pulang ke sini berikan motivasi kepada kita semuanya. Kemudian juga ada Bang Jamalin, Ketua KNPI dan Ketua Senior. Ya. Kemudian kepada semuanya yang hadir, para ketua PI, kami, HMI, EN dan semuanya yang mungkin bisa kami sebutkan satu-satu. Sedikit saya sampaikan bahwa ini sebenarnya idul yang sudah lama yang kita kembangkan. Jadi awalnya ketika kemarin diskusi di grup pengurus internal, kita ada diskusi bahwa ini ada kebangkitan kembali dia, ya, mengembalikan semangat anak muda, OKP muda. Kemudian saya lihat dengan FPI, dulu ada FPI, Forum Pemuda Tania. Jadi ketika saya ketua PI tahun 2010 sampai 2012 disampaikan oleh Bang Nasir tadi, itu ketua kaminya Muaz. Jadi sekjen, saya selaku sekjen FPI sekarang, ketuanya adalah Prof. Muhammad AR, ya, di Dewan Awam. Saya di sekjen, wakil ketuanya Muaz. Dan kemudian kita membuat berbagai program. Terakhir kita buat program-program ataupun ajang Islami bergilir dari berbagai macam ormas OKP, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Perti, ya, ada berbagai macam ormas OKP yang pada hari ini sudah meredup. Kemudian saya hubungi para ketua, yang kemarin jumpa juga dengan ketua Muhammadiyah Aceh, ketua NU, dari Buddha juga sama Abi Hasbi Al-Dalmi sudah sampaikan sedikit juga terkait dengan kita kembalikan MUI lagi, kita bagikan kembali karena sekarang banyak isu-isu yang memang tenggelam. Maka kekuatan daripada ormas OKP ini memang harus dikembalikan kembali seperti semula. Maka kita mengajak pertama ngopi dulu, kita ngopi, diskusi apa yang bisa kita lakukan ke depan. Karena permasalahan sekarang adalah permasalahan yang sangat besar. Kalau tidak dikawal, maka
seperti sampaikan tadi bahwa Aceh ini merupakan sasaran negatif. Saya sering mewakili Dewan Muslim Indonesia Aceh di tingkat nasional. Saya sampaikan bahwa media sekarang ingin menjatuhkan Aceh melalui syariat Islam. Jadi ada dua hal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan syariat. Yang pertama, bagaimana Aceh ini harus diburuhkan, ya, dibuat jodoh, dibuat tidak mengerti tentang pendidikan. Yang kedua adalah dimiskinkan, dibuat miskin, ataupun dibuat citra miskin dia ini. Jadi identik saya dengan kemiskinan, identik saya dengan kebodohan. Ini yang harus dilawan. Maka pada hari ini kita bisa menjadi bagian kreator semua, para orang, para ketua OKP untuk mengembalikan Aceh. Bahwa dengan syariat kita bisa mengembalikan budaya Islam. Dengan syariat kita bisa memakmurkan kepada masyarakat Aceh. Maka mengembalikan ini perlu ngopi, bahasa ngopi di sini kan ngopi di sini. Jadi bukan ngopi mudah. Maksudnya kita kan ngopi. Kalau orang Jawa bilang dia ngopi. Mereka pikir ngopi itu harus ngopi. Padahal kita sejual teh ataupun susu ataupun jus, gitu ya. Jadi nggak mesti minum kopi. Tuh bahasa ini ngopi, ngobrol kopi begini. Kopi begini hari ini apa Aceh? Masalah Aceh itu sangat besar. Seperti tadi misalnya kemarin semalam ada yang muda saya itu terkait dengan celana pendek misalnya. Ada yang buka aurat. Ada cewek-cewek yang merokok di laptop misalnya. Itu kan isu. Kemudian anak-anak sekolah sampai jam 2 malam masih di laptop misalnya. Ini kan merupakan isu yang nanti bisa dibahas melalui para ormas, para ketua OKP untuk memberikan rekor kepada pemerintah. Karena pemerintah tentu mengumpulkan para suara daripada stakeholder yang lain selain daripada pemerintah. Ini perlu sekali kita backup pemerintah ini bagaimana mereka tidak jalan sendiri. Maka pada hari ini kita ajak ketua OKP dan para ormas semuanya itu hadir. Yang memang ngopi dulu, nanti baru kita akan bahas apa yang bisa kita lakukan. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dulu ada terbentuk namanya GIA ataupun Generasi Islam Aceh, di mana kita mengumpulkan beberapa OKP Islam yang ada di Aceh untuk bergerak bersama, ya. Itu pada tahun 2015 ya, ketua ya. Pada Ketua Menawar kami persilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, raditu billahi rabba wa bi islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Tanpa memperpanjang mukadimah, pada kesempatan ini baik sekali senior saya. Kadang-kadang junior itu walaupun sudah ke langit, kalau jumpa senior itu malah susah berbicara. Nah, prosesnya seperti itu. Ya, di sini ada Yunus, Pak Prof, yang tadi sudah luar biasa memanas-manaskan suasana di pagi hari. Saya kenal banget dengan beliau, bahkan sering tiga data, sering juga bertemu dengan saya, kita sering ngopi dan sering berdiskusi. Kemudian juga yang saya hormati ada Kanda Bakri. Jadi kalau tadi masih menyampaikan senior-senior ataupun kanda-kanda yang baik, beliau ini salah satu yang mensupport saat saya ketua umum PIAC. Saya ini namanya kita Tua. Oke, kemudian Pak Presiden DPR, sahabat Ahmad Iman, abang kami, Bang Jamaludin, beliau ini adalah sentral saat saya sebagai ketua umum PIAC, beliau sebagai ketua MPI. Bagian juga yang membantu tiket-tiket kami kalau di Jakarta ada Kernas, ada dan sebagainya. Kemudian tadi waktu minta izin. Dan kemudian yang saya hormati juga ini ketua saya Bang Yerhamullah. Jadi bukan ketua ini saya dan Bang yang menggantikan beliau. Kemudian sahabat saya Liudin. Tadi saya juga melihat di sini ada Bang Samsul Banggi atau bersama
dikenal dengan Bang Aceh. Ini adalah budayawan senior. Terima kasih Bang sudah hadir di sini bersama kami. Kemudian juga ada sahabat saya Supri. Tadi ada Karang Taruna, itu luar biasa dari Aceh Jaya. Tinggal di mana aja atau tinggal di Aceh Jaya? Oh, kebetulan ada. Alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian juga pada para ketua KP, tadi saya lihat ada ketua kami, ada ketua PMI, ada HIMA, ada IMM, atau ya, HIMA gitu ya? HIMA ya? Ya, HIMA sering memang biasa sahabat kita saat ini sering berhalangan. Dulu waktu saya ketua umum ada sahabat saya begitu juga sering berhalangan. Ada kegiatan luar gitu. Ada ketua pemuda Muhammadiyah, kemudian juga saya lihat ada beberapa teman-teman saya para wartawan di belakang. Terima kasih sudah hadir dan teman-teman jamaah GPS yang saya banggakan. Beserta juga pada seluruh ini ya narasumber yang mungkin tidak tersebutkan. Saya lebih kurang kemarin siang diminta untuk menjadi bagian. Kebetulan ada di Aceh, ya saya mencoba untuk menyempatkan diri untuk ya mungkin lebih tepatnya bernostalgia dengan teman-teman di sini. Gitu. Nah, kalau berbicara tentang sejarah, perjuangan dan lain-lain, saya pikir tadi sudah banyak video-video saya mencoba menguraikan. Tapi paling tidak dalam kesempatan ini saya mencoba kilas balik sedikit terkait juga dengan tema yang agak sedikit berat ya kalau kita benar. Jadi membagikan ini rasa-rasanya Aceh ini selama Aceh ini sudah ditelan oleh langit ya, dan terlalu lagi sama langit sudah ditelan. Baik, Kanda dan sahabat-sahabat sekalian, bapak-bapak yang saya banggakan, saat saya jadi ketua umum PIAC, bahkan saat sebelum saya waktu itu saya teringat ada produk yang kita hasilkan bersama yang seperti disampaikan Bapak Sri tadi ada namanya fokus. Nah, fokus itu yang saya ingat bukan kita yang menentukan, tapi kita menganggap bahwa berkat kita demo, berkat kita orasi biasa, berkat kita diskusi biasa, sehingga waktu itu kajian binaya itu benar-benar terrealisasi. Bahkan kami waktu itu menjadi RTP ya, kami selalu diundang oleh TPA untuk hadir. Nah, jadi diminta pandangan, masukan dan lain sebagainya dari OKP Islam saat itu dan juga teman-teman dari mahasiswa dan presiden mahasiswa. Nah, setelah itu lama setelah kanun itu sudah berhasil, kita itu ya mungkin kayak saat ini teman-teman yang tidak menjabat merasakan. Tapi saat itu kita berpikir bagaimana OKP Islam di Aceh itu ada satu kesatuan. Nah, kalau di Jakarta itu ada namanya Hipayutre. Nah, kenapa kita tidak buat Hipayutre di Aceh saat itu? Karena banyak anggota yang di Jakarta itu ada, tapi di Aceh nggak ada. Ya misalnya GKI kalau saya Aceh tidak ada, PMI Aceh tidak ada. Nah, bahkan saat saya sebagai ketua umum PMI pun belum se-eksis sekarang di Aceh. Jadi sehingga waktu itu kami berpikir ya udah kita buat aja nama baru, yaitu Generasi Islam Aceh yang saat itu pertama kali hanya 4 organisasi. Ada HID, ada PI, ada kami dan INM. Kemudian yang kelima bergabungnya HIMA dan yang keenam kita masukkan waktu itu FPMPA, Forum Pemuda yang Pemuda Statik. Jadi ada 6 yang kita libatkan. Nah, manfaatnya saat itu apa? Satu dapat undangan, keenamnya kami datang. Jadi sehingga di saat itu pemerintah itu tidak lagi menyebut PI hari itu menyebut aja ya udah datang. Mau acara di Bangkon, mau acara di Dinas Islam dan apapun kegiatan asal ada undangan satu kami datang bersama. Jadi berenam ketua umum ini hadir. Nah, bahkan ya jujur aja ada apa pun kami bagi berenam. Kenapa? Karena yang undangannya sudah contoh, nggak bisa dikasih tambahan 5, nggak apa-apa. Yang penting kita menunjukkan kekompakannya hadir. Nah, oleh sebab itu pun akhirnya kebetulan Bangkon saat itu adalah almarhum senior kami, jadi dipoles sama dia itu FGD setiap minimal sebulan 2 kali. Hari ini FGD
dengan tema yang lain, jangan dia siapa? Ya kami bagi KPI 4-5 orang yang diberikan honor itulah yang kami jadikan sebagai semangat ataupun operasional organisasi bayar listrik dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah saya tidak begitu lama menikmati forum-forum itu, karena lebih tepatnya 1 tahun 4 bulan saya menjadi ketua umum PIAC, ya terpilih sebagai ketua umum nasional. Jadi sehingga saya tidak bisa mengakhiri periode dengan Bang Dani, Bang Dayan, waktu itu ada Alif dan itu yang Himah dan Bang Mufik di forum Pemilihan. Saya berangkat ke Jakarta. Nah, selain daripada Kia, kalau saya salah nanti boleh dikoreksi. Ada 2 forum besar yang saat itu saya pikir terbentuk di Aceh. Selain daripada Kia, sehingga saya GPS itu pun kita waktu itu yang mendirikan. Semangat awalnya sederhana saja. Kami ini orang yang tidak tidur malam. Biasanya di warung kopi itu jam 3 sampai jam 4. Sehingga terpikir waktu itu ada daya, bukan tempat tadi mulai. Ya udah, bagaimana kalau kita buat aja semacam semangat untuk salat subuh berjamaah. Nah akhirnya kita buat yang namanya GPS. Nah cuman waktu saat dulu itu kita tidak melihat sesejahtera sekarang ini. Ketua-ketua kami waktu itu ya hidupnya pas-pasan, ya kan, penglam, kadang dulu bilang di dan sebagainya. Kita khawatir kalau buat kegiatan itu terlalu besar, misalnya harus buat kopi dan sebagainya. Nah akhirnya saya sangat senang melihat dengan saya masih ada hidup pengabdian setiap minggu, donatur hari ini sebulan, donatur minggu lalu setiap hari. Kan kita harus beri semangat yang luar biasa. Nah kebetulan waktu itu Bang Ilham tidak lagi menjabat sebagai ketua umum. Maka beliau kita percaya harus membawa GPS ini gitu. Kalau kami nggak mungkin, saya ketika ada undangan melatih, ya bolehlah. Ketika musim libur, berlatih, begitu juga sama Daya, begitu juga sama Dani, disibukkan dengan OKP kami masing-masing. Dan kita luar biasa memberi aplaus kepada Bang Ilham, dari ada Bang Masih, yang sampai hari ini dibuat semangat GPS itu masih ada dan terasa. Bahkan jumlahnya yang mulai tenggelam atau kita kemana. Nah, tapi saya pikir sahabat-sahabat sekalian, yang paling penting kebetulan hari ini kan cashback-nya kepada sahabat-sahabat kita dari kita yang hari ini sedang berdampak. Nah, hari ini kita melihat begitu luar biasanya pertumbuhan ataupun perkembangan teknologi. Di saat kami dulu itu baru ada BBM, artinya apa itu, BlackBerry. Jadi sangat terbatas sekali untuk komunikasi dan lain sebagainya. Tapi hari ini dengan mudah sekali punya grup, sekali kirim bisa beratusan orang, 1000 orang dan lain sebagainya. Bahkan punya teknologi untuk desain dan lain sebagainya yang berdiri. Gambar orang yang kurang ganteng jadi ganteng, ya kan? Yang gelap jadi putih dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa promosi ataupun publikasi yang bisa dilakukan. Saya pikir tidak menyulitkan untuk melakukan gerakan yang lebih besar lagi. Nah, bayangkan di saat kita belum terbatas telepon masih seluler, belum ada telepon WA dan sebagainya, kita bisa mengumpulkan teman-teman. Apalagi hari ini dengan mudahnya kita bisa menyebarkan undangan ataupun menyebarkan publikasi kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, semangat yang saya sampaikan ini kebetulan mungkin saya diberi kesempatan lebih memimpin di tingkat nasional. Nah, saya sedikit menceritakan bagaimana OKP Islam di Aceh itu saat kita dilanda sebuah sebuah kejadian yang luar biasa saat itu. Mungkin sama-sama kita pernah dengar, yaitu tentang kejadian penistaan yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta. Saya tidak sebut nama ya. Nah, kita saat itu dilanda yang luar biasa. Nah, jadi kalau sahabat-sahabat yang menjabat sekarang bagaimana pengkondisian itu, nggak usah cerita ke saya. Kenapa? Karena saya terlahir dan berada di sini. Luar biasa dihumusin supaya kita tidak demo, kita tidak menggerakkan massa dan sebagainya. Tapi kekompakan yang saya maksud tadi adalah kita pecah dua. Kita pecah dua bukan berarti kita pecah mendikut. Kita pecah dua. Ada sebagian organisasi ikut beserta jamaah besar untuk demo ke depan istana. Ada sebagian OKP Islam dan kawan-kawan yang bukan OKP Islam juga buat kegiatan dalam bentuk yang lain, tapi tidak ikut demo. Jadi kita melakukan itu. Jadi yang mau saya cerita di sini adalah jangan khawatir ketika ada hadir pengendalian itu.
Saya tidak sebut siapa pembicara itu, tapi saya ingin menceritakan bahwa ketika teman-teman hari ini kompak, skema itu bisa dibuat dengan muatan dan isi yang sama. Kita tidak hilang muka di masyarakat, kita tidak hilang wajah dengan saudara-saudara kita. Orang tidak menyebut bahwa tidak ada OKP Islam, tidak ada aktivis Islam, tidak menyebut itu. Kenapa? Karena kita juga hadir. Nah, kita juga menyelamatkan teman-teman yang hari ini mungkin ditekan oleh seniornya, dihajar oleh kiri kanannya. Juga kita buat forum. Bahkan kita kirim juga pasukan kita untuk hadir di sini. Nah, yang paling penting hari ini adalah apakah kita punya wadah itu. Kalau kita punya wadah itu mudah sekali untuk kita melakukan koordinasi ataupun kegiatan-kegiatan. Nah, selain daripada itu, saya juga ingin menyampaikan bahwa ini agak ironis memang. Saya terlahir di provinsi yang syariat Islam. Ketika saya keluar kota, saya di Jakarta, saya ke Kalimantan. Orang menceritakan Islam itu di Aceh itu luar biasa. Walaupun kadang-kadang dalam hatinya ke, tapi hanya lagi ke tetap aku bangga-bangga sih. Walaupun dalam hati ceritanya, lewat sembahyang subuh di Jakarta nih, lewat sembahyang subuh di Kalimantan nih Aceh. Tapi tetap saya harus berbangga. Saya terus-terusan tetap membanggakan bahwa luar biasa. Jangan coba-coba buat pelanggaran yang kena cambuk dan lain sebagainya. Itu senjata yang saya bawa tetap ketika saya keluar. Dengan bangganya, walaupun ada teman-teman kadang ketika dia ke Banda Aceh atau ke semua dan gereja lainnya, pulang dia sebutkan, kok dia salat dia sedikit jatuh. Berat kita jawabnya kan. Nah, artinya ini yang saya sampaikan, kadang kita merasa bahwa seakan-akan Islam di Aceh lucu. Saat ini ada bayar-bayar nih. Jadi tidak perlu berjamaah lagi, cukup salat masing-masing. Saya tidak menyampaikan atau mengatakan bahwa saudara-saudara kita tidak salat. Ini terkait dengan berjamaahnya. Nah, tapi di luar semangat berjamaah itu sangat luar biasa tinggi. Mungkin karena mereka merasa Islam yang tidak terlalu besar ataupun Islam pas-pasan, maka mereka beramai-ramai untuk hadir salat berjamaah, baik salat subuh ataupun salat 5 waktu lainnya. Nah, jadi ini yang mungkin perlu kita membuat sebuah gerakan gitu. Apakah setiap salat subuh misalnya harus ada door prize gitu kan. Jadi urang pergi rame-rame apa kena hadiah gitu kan. Hadiah benda-benda berupa Honda gitu kan. Jadi sehingga ramai yang akan datang ketika salat subuh. Nah, mungkin kita pancing dulu dengan itu, lama-lama ya sudah punya kesadaran sendiri untuk hadir berjamaah. Saya pikir tidak menjadi persoalan itu. Jadi jangan menganggap bahwa nanti menistakan agama itu tidak. Karena itu harus kita umpah itu orang keluar dari rumahnya, atau harus kita tarik dia supaya keluar dari zona kenyamanannya dan lain sebagainya. Ya tidak ada salahnya untuk itu dicoba. Nah, supaya kita benar-benar merasa Islam di Aceh itu betul-betul kuat sebagaimana hari ini dibanggakan dan disegani oleh provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Nah, kemudian satu lagi ya, barangkali dalam pertemuan ini saya mencoba berikan pesan buat kita dan juga buat sahabat-sahabat adik-adik saya, para penerus OKP Islam di organisasi masing-masing. Jadi sebagaimana semangat saya punya pengalaman di Aceh dan di nasional, paling penting itu kita harus punya misi tadi. Ketika misi bersama itu ada, maka ruang untuk kita diskusi ada, ruang untuk kita bertemu ada. Jadi tidak merasa bahwa antara OKP A dengan OKP B itu harus saling sikap itu tidak perlu. Kenapa? Karena jelas masing-masing organisasi itu punya kitahnya sendiri, punya perjuangannya sendiri, punya ADRT-nya sendiri, punya rekrutmen sendiri. Tidak akan merasa tersaingi dan tidak akan merasa bahwa saling rebut kader, tidak akan terjadi itu. Mahasiswa setiap tahun mungkin 10 sampai 20 ribu yang hadir ke Banda Aceh untuk kuliah. Menjadi pertanyaan berapa di antara mereka yang masuk organisasi. Jadi itu nggak menjadi soal. Jadi jangan sampai kita diadu domba bahwa seakan Sido harus direbutkan oleh OKP A, OKP B, OKP C. Nggak begitu. Masih banyak sekali di antara mereka itu malah nggak berorganisasi. Maka ini yang harus kita lakukan. Jadi bersaingnya dalam hal ya kita punya program masing-masing. Uronyo ini programnya ini, Uronyo ini program ini. Semangatnya itu yang harus dibangun. Namun dibalik daripada misi organisasi bersama, ada misi bersama OKP ini yang harus dibuat. Misal dalam waktu-waktu beberapa saat yang lalu ada keluar inbox ya, Saya pikir itu harus direspon. Itu dijadikan sebagai
umpan untuk teman-teman itu berhimpun. Karena pemerintah hari ini membuat ilmu misalnya tentang harus tutup warung, kemudian harus serat berjamaah dan sebagainya. Kenapa enggak ini yang dibedah, ini yang didiskusikan agar menjadi semangat OKP Islam ini ada misi bersama itu. Tapi saya melihat rasa-rasa tidak begitu menarik, atau dibuat program baru yang kemudian ditawarkan kepada pemerintah. Karena jangan berharap bahwa nyembah kupre diundang oleh pemerintah kasih bunga roy, inflasi kasih, pengangguran kasih. Jadi kadang-kadang bahaya pemerintah ya apa tuan, awaknya dikasih buro. Jadi masih ya tayo yang harus punya semangat, tayo yang harus punya gagasan untuk bagaimana ide tayonya waktu bapak pemerintah, benar pemerintah ini tidak bisa menolak dengan gagasan. Yang kedua, ide dan gagasannya pun harus tepat. Jadi jangan menyangkut tentang cara Islam saja Pak Dinas Koperasi, jalannya nyambung. Jadi kadang-kadang bukan pemerintah tidak mau membantu. Saya cerita ini kebetulan 4 bulan yang lalu saya pernah ada di dalam. Jadi saya mengamati. Ada teman-teman kadang tidak tepat sasaran hadirnya. Jadi karena hanya tepat kan itu tuh diabaikan. Tapi didiskusikan program ataupun hal sesuatu yang dilakukan ini kemana kita bawa? Apakah ke dinas syariat Islam? Apakah ini harus kemana dan sebagainya. Jadi tepat sasaran ini penting. Kemudian yang kedua, saya pikir harus ikuti zaman. Jadi sampai bahkan saya sendiri di organisasi selalu menyampaikan, tidak boleh menjadikan patokan keberhasilan saya, tidak boleh menjadikan patokan keberhasilan senior. Karena keberhasilan senior itu di zamannya senior. Keberhasilan teman-teman harus lihat zaman sekarang. Zaman sekarang pakai apa? Teknologi dan lain sebagainya. Jadi kawan-kawan harus berevolusi, harus mengikuti zaman itu supaya kita tidak ketinggalan. Nah terakhir saya pikir ya itu aja lah ya. Bahkan tadi ceramah dari Ustadz sangat luar biasa ya. Ashabul Kahfi itu aja untuk memperjuangkan itu dia bertujuh orang, artinya berkelompok. Dia semangatnya nggak satu orang, nggak satu individu. Jadi saya pikir wajib hari ini teman-teman mengadopsi semangat ataupun sejarah-sejarah yang sudah ada sebelumnya. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa berkumpul bersama di Warkop Semea Premium Kopi. Nah, untuk membahas isu-isu terkini lah, opini terkini dari kejadian-kejadian yang ada di Provinsi Aceh. Mungkin penghormatan tidak saya ulang lagi karena memang sudah bolak-balik dari awal tadi udah penghormatan pada gure-gure, tengku-tengku, ustadz-ustadz, rakan, adik-adik sekalian yang mencintai. Langsung saja mungkin untuk judulnya memang begitu saya baca tadi agak ini ya, kurang pas ya membangunkan kembali OKP Islam di Aceh ya. Karena kita tahu OKP saat ini ada 79 di Aceh yang tergabung di KNPI. Nah, walaupun PI nggak gabung lagi sekarang di KNPI kan. Tapi dari 79 OKP itu 50%-nya mungkin lebih ada berpartisipasi di kegiatan sosial masyarakat. Khusus untuk kami mungkin pemuda Muhammadiyah dan Muhammadiyah secara umum, kegiatan di masyarakat memang terus ada. Nah, mungkin memang sudah bertransformasi, tidak lagi seperti kegiatan-kegiatan yang dulu. Mungkin di 2 dekade dulu kita turun ke jalan, kita melawan pemerintah, kita terus menggoyang, karena memang di saat dan waktu itu, keputusan seperti itu yang harus kita lakukan sebagai OKP Islam. Namun seiring berjalannya waktu dan penyesuaian peraturan-peraturan di pemerintah, saya lihat hari ini kegiatan-kegiatan dan pergerakan-pergerakan dari pemuda Islam sudah banyak yang diakomodir oleh pemerintah. Dan kemudian apabila kita berjuang di luar pemerintahan, artinya tidak masuk ke dalam, jangankan OKP yang kecil atau ormas-ormas yang kecil, ormas Islam yang besar sekalipun ada beberapa hal bahkan tidak bisa diakomodir oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga Muhammadiyah
membuat resolusi kemudiannya. Nah, jadi kami bersama-sama kita harus rebut kekuasaan ini. Jadi berjuang memang dari dalam. Bagaimana kita lihat saat ini, mantan ketum, kalau dari pusatnya, Bang Daniel juga sudah di pemerintahan. Ketua sekarang, Zulfikar Ahmad Tawala juga sudah di dalam pemerintahan. Kemudian ketua periode yang lalu juga di dalam pemerintahan. Artinya ada yang merapat ke Kemendagri, ada yang merapat ke kementerian, ada yang merapat di sekitar presiden. Kemudian kita kembali ke Aceh. Ketua Pemuda Muhammadiyah, mungkin saat ini yang tertua yang masih hidup tuh Ketua Muhammadiyah saat ini. Nah, itu Kanda Malik Musa. Beliau juga masuk ke dalam lembaga Wali Nangro. Kemudian ada Kanda Irfan Usir, 2 periode di belakang saya. Kanda Irfan Usir sekarang anggota DPRA. Di periode sebelum saya ada Bang Munawar Syah. Bang Munawar Syah juga aktivis dari PI, bergerak di PI saat itu. Kemudiannya menjadi Ketua Pemuda Muhammadiyah. Beliau juga terlibat di dalam penyelenggara pemerintahan, artinya di KIP Banda Aceh dan kemudian di Komisioner KPU. Nah, yang ingin saya utarakan sekarang, sebenarnya daripada kita di luar terus menggoyang pemerintahan, kita saat ini diberi peluang untuk masuk. Siapa saja bisa masuk ke dalam pemerintahan. Siapa saja mempunyai peluang yang sama. Namun tidak terlepas dari itu, kendala tentu saja ada. Saat ini organisasi pemuda bukan hanya bersaing di antara OKP-OKP, bukan saja bersaing dengan organisasi pemuda lainnya, tapi juga kita bersaing dengan organisasi-organisasi pemuda yang tidak berideologi Islam. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga bersaing dengan OKP-OKP sayap dan badan dari partai politik. Dan yang ketiga, yang paling miris dan paling berbahaya sebenarnya, ada gerakan-gerakan dari kartel-kartel narkoba yang juga merekrut pemuda, baik itu sebagai agen maupun sebagai bandar. Sehingga tiba-tiba kita bisa lihat saat ini ada viral Crazy Rich, yang sedang viral mungkin di belakangan inilah, 5-10 tahun belakangan ini, tiba-tiba lahir anak-anak muda yang disebut Crazy Rich. Kami mulai dari nol, tiba-tiba kekayaannya ratusan miliar, bahkan ada yang triliun. Ada yang tiba-tiba dia bisa flexing, beli A, B, C. Bahkan kalau kita lihat apa yang dia kerjakan hari-hari, dia mati, hidup lagi, kerjakan hal itu lagi, belum cukup lagi uangnya. Belum sampai lagi terkumpul uangnya segitu. Nah, ini sebenarnya PR dari kami OKP-OKP Islam. Saat kita merekrut kader-kader, kita bersaingnya bukan sekedar dari antar OKP lagi. Tapi di situ ada organisasi politik yang mungkin masih sehat juga. Namun yang paling berat, kita bersaing dengan kartel-kartel narkoba yang merekrut pemuda. Dan mereka menjanjikan kehidupan yang semu. Dan itu yang dicintai sekarang oleh generasi muda. Kemudian dari pemerintah juga banyak memang kegiatan kita yang sudah diakomodir, namun yang agak miss dari pemerintah terlalu sibuk untuk mengurus hal-hal yang bisa diurus pribadi. Sebagaimana kita ketahui, Islam ini ada aturannya. Ada aturan yang harus kita terapkan di diri kita. Ada aturan yang harus diterapkan di keluarga. Nah, hal-hal yang diatur oleh diri sendiri dan keluarga tidak perlu lagi diatur oleh pemerintah.
Jadi jangan berpikir Islam ini cuma ngatur masalah aurat. Islam ini cuma mengatur masalah khalwat. Islam ini cuma mengatur masalah curi. Tapi ada yang miss, satu yang tidak pernah dibahas oleh pemerintah. Zakat. Di Aceh kita kena zakat dan kena pajak. Artinya umat Islam dizalimi dengan ini. Double, Pak. Dizalimi. Di mana umat Islam kena zakat, kita juga kena pajak. Di mana seharusnya kanun mengatur seperti di negara Islam, orang kafir kena pajak double. Sementara umat Islam kena zakat. Ini sebenarnya yang tidak pernah dibahas oleh pemerintah. Jadi terus-terusan hanya membahas hal-hal furu'iyah, hal-hal yang harus diatur secara pribadi dari keluarga. Sementara pemerintah menzalimi kaum muslimin di negara Islam. Baik, Pak. Nah, itu mungkin satu yang tidak pernah terangkat ya, masalah zakat. Saat ini kaum muslimin di Aceh kena zakat dan kena pajak. Kalau bisa ke depannya hanya zakat aja. Kita angkat tema khusus. Nah, gitu mungkin bisa salah satu dari resolusi kita hari ini. Siap, Pak. Mungkin itulah yang sedikit banyak yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya udah kurang semangat ya. Sepertinya perlu dikasih pantun dulu. Pergi ke Penayung membeli tomat, pulang-pulangnya membawa bunga. Agar pagi ini kita semua lebih semangat, maka salam dijawab dengan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Biar terasa kembali lagi jiwa muda, Pak. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja Allah, salawat ke Nabi yang kami hormati Prof. Mukhlis Yunus, atau kalau di KNPI kita akrab menyapanya dengan Bung, biar kembali muda, Bung. Kemudian abangda kami ada Bang Munawal Khalil selaku Ketua Umum PP Prima DMI. Kemudian ada Bang Basri Effendi yang tadi inisiator GPS. Kemudian ada Ustadz Irhamullah, ini guru saya juga, ini saya pernah mengajar di LT3 El Masudi, program pertama di Masjid Oman. Kemudian ada Abangda Akmal Iman selaku Presiden GPS, sudah bertemu semenjak saya SMP, juga pernah mengajar di sekolah ya. Kemudian para pimpinan OKP yang kemudian ada Abang Dadaris Aziz, mantan ketua kami kader PI juga ya. Sekarang juga ketua PMI, dan seluruh hadirin yang tanpa rasa hormat kami tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Menarik ketika ada yang terlupa satu, ada Presiden GPS sebelumnya Ustadz Burhan, ya, guru saya juga dari SMP, belum disebut beliau. Dan seluruh teman-teman OKP Islam yang sudah diundang oleh GPS hari ini. Ketika pesan ini disampaikan oleh Abang Akmal Iman kepada saya, kemudian memberikan tema bahwa ada membangun kembali OKP Islam di Aceh, saya bertanya kan, apakah perlu kita membangun kembali OKP Islam di Aceh? Apakah OKP Islam di Aceh ini lagi tertidur? Ataukah kita ada masalah moral yang luar biasa yang tersistem sehingga mempengaruhi pemuda? Karena pemuda ini kan kunci perubahan. Sejarah sudah membuktikan. Reformasi misalnya, Revolusi Prancis dan lain-lain, kuncinya selalu ada di pemuda. Tapi saya merenung juga bahwa
sepertinya ada betulnya juga, karena cerita-cerita yang abang-abang kami sampaikan tadi itu kita tidak merasakan lagi sekarang, jujur saja. Forum Ukhuwah Islamiyah misalnya, GIA misalnya, ya, bahkan ada persatuan Cipayung Plus saja, itu ya inisiasinya bukan dari kami sendiri, itu bikinan dari Polri ya, sama-sama kita tahu dengan program Rumah Kebangsaan. Kemudian setelah deklarasi teman-teman bisa lihat apa yang jadinya gitu. Di dekat sini juga ini Rumah Kebangsaan OKP Cipayung Plus, tapi bukan OKP Islam memang. Dan juga memang kalau kita melihat kondisi Aceh hari ini, memang sedang tidak baik-baik saja. Banyak tadi masalah diungkapkan yang coba ditafsirkan bahwa ini masalah, bahwa menunjukkan bahwa syariat Islam ini sebuah masalah gitu kan. Ada benarnya dan ada tidaknya. Contoh misalnya, di tahun 2024 angka pemerkosaan di Aceh itu memang kasusnya yang paling tinggi di Indonesia. Akhirnya kami beraudiensi dengan Polda, kita menanyakan apa faktornya, kenapa bisa pemerkosaan di Aceh itu tinggi gitu kan. Kenapa paling tinggi di Indonesia? Ternyata itu hanya judulnya saja jelek gitu. Memang ada kasusnya, memang paling tinggi. Tapi kenapa? Karena daerah luar, provinsi-provinsi luar itu tingkat konsennya itu tinggi, suka sama sukanya tinggi, tidak ada yang berani lapor. Sedangkan perempuan Aceh, keluarga-keluarga Aceh berani melapor tentang kekerasan seksual. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Kita punya panglima perempuan bahkan dalam sejarah kita, beberapa kali panglima perempuan. Dan kita coba menyelesaikan masalah tersebut. Apa yang kami hari ini lakukan? Kita membuat, ya walaupun belum resmi ya, ini gerakan nasional juga di pusat, bahwa dibentuk sebuah satgas pencegahan kekerasan seksual secara dua hal. Yang pertama adalah konseling gratis, yang kedua adalah pendampingan hukum. Dan ini kita gagas lagi di Provinsi Aceh. Kita audiensi dengan DP3A, kemudian di kami itu ada jaringan advokat, sehingga orang-orang yang korban kekerasan seksual ini memiliki penanganan gitu. Dan ini kita guna di provinsi, bisa kita turunkan ke kabupaten-kabupaten atau kota. Itu salah satu upaya yang sedang kami lakukan untuk mencegah salah satu masalah di Aceh ini misalnya. Kemudian banyak lagi fakta ya. Mungkin bapak-bapak atau teman-teman di sini ada yang mengajar di sekolah, mungkin mengajar TPA ya. Atau anak-anak bapak, anak-anak teman-teman, bisa dibandingkan saja bagaimana kondisi anak-anak sekolah hari ini dengan anak-anak di masa sekolah kita dulu ya. Bagaimana moral mereka, bagaimana akhlak mereka, bahwa pendidikan keluarga juga penting ya kan. Dan juga baru tidak lebih dari 1 tahun ketika Aceh menjadi tuan rumah PON. Ini saya ungkapkan beberapa fakta dulu ya. Ketika Aceh, Provinsi Aceh bermain bola di malam hari, kita ada 2 stadion, Hadi Murtala dan Harapan Bangsa. Bahkan di Harapan Bangsa, dan Aceh itu selalu di PON mainnya malam hari. Ya kan? Ada yang nonton PON Aceh, nonton di stadion ada ya? Pemuda-pemuda biasanya ada, ya kan? Kita melihat di situ teman-teman. Stadion Harapan Bangsa kapasitasnya itu 45.000 orang. 45.000 orang dan mayoritas itu orang Aceh. Mayoritas itu 45.000 orang itu pemuda dari berbagai macam daerah datang ke Aceh. Aceh main itu setelah Isya jam 8, ya kan? Tapi masyarakat sudah berkumpul semenjak sore hari, ya kan? Lantas apa yang terjadi? Ketika azan maghrib tiba, ya kan? Disitulah kita melihat hanya segelintir orang Aceh, pemuda-pemuda Islam yang melaksanakan sholat berjamaah, bahkan melaksanakan kewajibannya. Dan itu jelas nampak satu stadion sekitar 45.000 orang, mungkin hanya sekitar 5% yang melaksanakan sholat, itu pun dengan kondisi yang sangat terbatas kan. Yang lain ya udah pura-pura bodoh saja. Bahwa ini
ya sebuah masalah. Jadi bagi saya penutup konkret saja, kami tidak merasakan ada kekompakan. Memang upaya ini perlu kita kolaborasikan bersama, tidak hanya pemuda tapi semua dari masyarakat dan keluarga. Dan juga kami mendorong agar kita setelah ini membentuk saja komunitas dengan pengawalan syariat Islam. Kita kembalikan lagi, karena Aceh sudah memiliki kekhususan itu di provinsi Aceh satu-satunya. Mari kita jaga bersama melalui pemuda. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Yang kami hormati senior-senior kami, Kanda Prof Muklis Yunus, Kanda Ilhamullah, Kanda Munawar Khalil, Kanda Basri Effendi, Kanda Berlin Aziz. Juga terima kasih undangannya kepada Presiden GPS dan Sekretaris GPS Ustaz Akmal Iman dan Kanda Alimuddin, juga Kanda Prof Bakri yang telah berhadir, dan juga penghormatan kami kepada seluruh ketua OKP Islam yang telah berhadir pada hari ini. Nah, tema hari ini yaitu membangunkan kembali OKP Islam di Aceh. Mungkin perlu ditambah, membangunkan kembali OKP Islam di Aceh untuk sholat subuh. Karena pada dasarnya kelemahan kita hari ini adalah bangun subuh. Karena biasanya kita sholat subuh jamaah dengan duha, jam 9 atau jam 10. Nah itu menjadi problematika awal daripada OKP Islam, karena diskusi sampai subuh, kemudian pas azan subuh tidur dalam rangka ibadah. Nah pada hari ini kami akan melihat daripada segi yang lain, dari perspektif yang lain, apa saja permasalahan OKP Islam ini tidak bisa membuat gerakan-gerakan komunal. Yang pertama, yang paling penting di OKP Islam itu sudah terjadi yang namanya aspek-aspek egosentris, di mana kita sesama organisasi Islam menganggap diri itu paling hebat, paling kuat, punya jaringan paling kuat, punya senior-senior paling hebat. Nah ini yang terjadi di organisasi Islam, sehingga tidak terbangun gerakan-gerakan komunal tadi. Kita merasa organisasi kita adalah organisasi paling unggul dengan organisasi lainnya, sehingga ketika ingin melebur diri, kita menganggap itu nggak level. Ataupun ada momen-momen untuk melebur diri, kemudian kita menganggap kita yang harus jadi ketua, kita harus jadi pimpinan dalam gerakan komunal tersebut. Inilah kemudian menjadi suatu sekat ataupun suatu dinding yang membuat batasan-batasan ini tidak bisa terjadi untuk membuat gerakan-gerakan komunal terhadap organisasi Islam. Yang kedua adalah terbangunnya sifat pragmatisme di antara kader-kader organisasi Islam hari ini. Ini berhubungan dengan kondisi fiskal dan ekonomi negara kita. Bahan baku makin naik, ekonomi kita semakin sulit, pajak semakin naik, dan pendapatan orang itu semakin turun. Sehingga apapun kegiatan atau apapun gerakan yang dibuat oleh organisasi-organisasi itu membutuhkan uang yang banyak. Sedangkan pengurus-pengurus organisasi adalah orang-orang dengan ekonomi lemah. Sehingga pada saat itu terjadilah aspek-aspek pragmatisme untuk membangun sebuah organisasi. Maka dari itu ketika ingin membuat sebuah gerakan komunal, ingin menyatukan organisasi, orientasinya adalah proyek. Mari kita bangun organisasi ini, ada proyek dari Polda. Mari bangun organisasi ini, ada proyek dari TNI dan sebagainya. Nah kemudian setelah proyek itu dijalankan, dapat laba, dapat keuntungan, bubar. Nggak ada lagi komunikasi. Nah inilah masalah-masalah yang terjadi. Kemudian yang ketiga, kenapa gerakan-gerakan komunal ini tidak terjadi? Yaitu organisasi-organisasi Islam ini kemudian dalam tahap regenerasinya itu tidak sinkron lagi. Mungkin hari ini pas kami menjabat ini terjadilah gerakan-gerakan komunal ini. Tapi ketika kami melepaskan regenerasi kami kepada penerus kami, mereka mungkin nggak sinkron dengan ketua-ketua baru. Nggak sevisi, nggak semisi dengan ketua-ketua baru nantinya. Sehingga gerakan itu tidak bisa dilanjutkan. Sehingga mati lagi dia. Contoh yang terjadi di GIA. Ketua-ketua baru tidak mampu melanjutkan karena tidak sefrekuensi dengan barunya. Nah inilah yang terjadi hari ini, hadirin sekalian. Nah padahal kekuatan organisasi Islam ini terletak pada kualitas. Kalau hari ini BEM, PEMA, DEMA dan sebagainya itu mereka menunjukkan kuantitas. Mereka banyak massa. Sedangkan kita organisasi Islam ini adalah orang-orang yang berkualitas, para pemikir, para konseptor. Kita mampu menggerakkan orang-orang yang berkualitas sehingga bisa mengguncang suatu kebijakan.
Tapi kita tidak bisa membawa massa yang banyak. Sehingga apa efeknya? Ketika ada demo mahasiswa, kita digunakan sebagai counter isu. Kita digunakan sebagai counter isu untuk memukul isu yang sudah terjadi di mahasiswa itu. Nah, ini masalah-masalah yang terjadi di organisasi Islam hari ini. Maka dari itu, mari kita gerakkan sebuah gerakan komunal sesuai dengan dalil Al-Quran, karena organisasi Islam ya, di surat As-Saff ayat 4, bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang berperang di jalannya itu dengan satu barisan yang kokoh. Kalau di PI kita menyebutnya sebagai bergerak berjamaah, karena ketika bergerak secara solo kita akan mampu. Nah, inilah yang harus kita bangun. Karena pada hari ini advokasi sosial yang terjadi di Aceh itu berdasarkan proyek-proyek nasional. Mahasiswa atau organisasi-organisasi menggerakkan isu-isu nasional karena dapat uang dari nasional, sehingga isu Aceh nggak ada yang memperhatikan. Sehingga isu-isu yang terjadi di Aceh, kebobrokan kebijakan pemerintah yang terjadi di Aceh, nggak ada yang mengadvokasi. Apa yang terjadi? Pemerintah Aceh, legislatif yang ada di Aceh, duduk dengan nyaman, membuat kebijakan-kebijakan zolim tanpa ada yang mengawasi, karena organisasi-organisasi Islam tidak memperhatikan hal tersebut. Nah, inilah realitas terjadi. Mohon maaf terlalu semangat karena dipancing kata Bukti Yunus tadi. Nah, maka dari itu, hari ini kami dari pelajar Islam Indonesia, kami sangat bangga dengan senior-senior kami hari ini telah memberikan beberapa nasihat kepada kami yang kami anggap ini sebagai spirit daripada rohani kami, sehingga kami pelajar Islam Indonesia solid dan kami komit ketika ada ajakan, dan kami juga mengajak kepada organisasi-organisasi Islam lainnya, mari kita membawa gerakan-gerakan komunal tersebut lagi. Kita kawal syariat Islam di Aceh, kita kawal pendidikan kebudayaan di Aceh, kita kawal pelestarian alam di Aceh. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi amanu khalaqakum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur kepada Allah, selawat kepada Rasulullah yang kami hormati para senior Profesor Dr. Mukhlis Yunus, mantan Ketua BNP Kota Banda Aceh. Kemudian yang kami hormati Bang Munawwal Khalil, Bang Darlis, kemudian Presiden GPS Ustadz Akmal Iman, dan para senior yang telah sempat kami sebutkan satu persatu, serta teman-teman pengurus OKP yang ada di Aceh. Ya, memang pada dasarnya ini menarik diskusi, menghidupkan, membangunkan kembali OKP Islam di Aceh. Meskipun secara hati, secara naluri kita menganggap OKP kita tidak pernah mati, tidak pernah tidur, tetapi pada hakikatnya kita lihat hari ini memang peran OKP Islam di Aceh ini mati suri. Kita tidak punya peran dalam yang pertama sekali mengontrol kebijakan pemerintah, mengawas kebijakan pemerintah. Kita sudah takut dengan itu. Apakah kita takut tidak kebagian kue dari pemerintah, atau memang daya juang kita itu sudah hilang begitu? Nah, maka saya pikir diskusi-diskusi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah ini harus kita hidupkan kembali. Nah, saya sangat menarik ketika generasi Islam Aceh ini jilid 2-nya langsung kita launching hari ini, supaya gerakan komunal ini, gerakan-gerakan komunitas seperti ini hidup lagi begitu. Kalau hari ini Hilmah berjalan sendiri, HMI berjalan sendiri, ini tentu tidak kuat. Tapi kalau kita jalan bersama-sama, saya yakin kita bisa mengetuk hati pemerintah Aceh, mengetuk hati legislatif yang ada di Aceh untuk benar-benar bekerja untuk rakyat. Nah, tapi ini poin yang paling penting saya pikir. Mahasiswa sekarang itu rata-rata lahirnya 2007, 2005, 2006, 2007. Itu sekarang sudah mahasiswa. Mereka tidak paham maka sejarah Aceh, nggak paham mereka di Aceh pernah konflik, nggak tahu mereka itu. Di Aceh ada yang namanya bencana tsunami, yang sehingga akibat tsunami itu hadirlah damai MOU Helsinki, yang pada saat itu konflik GAM dan RI berkepanjangan.
Nah, yang seperti ini harus dia sampaikan kepada calon-calon kader, kepada kader-kader baru, supaya apa? Rasa cinta mereka terhadap Aceh ini lebih dibanding rasa cinta terhadap Indonesia. Memang kalau pemikiran-pemikiran yang seperti ini nanti dianggap radikal lah, dianggap melawan republik. Enggak. Kita harus meyakinkan kepada mahasiswa baru yang ada di Aceh, Aceh tanah lebih hati lembutnya, orang-orang bro di Aceh. Syariat Islam di Aceh harus dibangun secara gampang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, saudara sekalian. Itu saja. Billahi fi sabilillah. Nasrul Allah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua komunitas ini berjalan dengan baik selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya barusan yang disampaikan oleh Ketua Himah tadi, kami satu pemikiran. Saya juga ingin menyampaikan itu tadi. Berhubung di sini ada ketua-ketua OKP, mungkin ada beberapa yang nggak ada. Kenapa nggak sekarang aja gitu? Sebelumnya saya juga penghormatan kepada para pemateri dan juga penyelenggara dari GPS. Sebenarnya OKP Islam itu tidak pernah berhenti bekerja sama, tapi seperti yang disampaikan oleh Randy tadi, hanya sebatas di proyek-proyek tertentu, dan itu proyek-proyek tertentu itu dimulai pasca COVID. Karena saya mengikuti betul sejak 2018, waktu itu ketua PI-nya Bang Muhardi, ketua Badkonya Abu Razak, kemudian dari PMII ada Ruslan, dan IMM waktu itu Akmalul Rizza. Saya waktu itu masih penghuni sekret. Jadi memang ada pola yang bergeser. Dulu ketua-ketua OKP itu mau tuh main-main tuh ke sekret-sekret, pindah-pindah. Hari ini ngumpulnya di sekret PII. Kebetulan sekret PII itu dekat sama sekret IMM, sebelah-sebelahan. Oh, siangnya di sekret PI makan siang karena depannya ada jual makanan. Sorenya pindah minum es kelapa di depan sekret IMM. Tapi pola sekarang ini sudah berbeda. Misalkan nih, kita ngecek ketua-ketua KP, di mana duduknya nih? Ngopinya di mana? Tempatnya itu udah beda ya. Udah nggak hal seperti itu lagi. Dan itu bergeser sejak COVID, pasca COVID tepatnya. Dulu ketua-ketua OKP itu saya pernah ingat karena saya penghuni sekret IMM. Ketua-ketua OKP bukan hanya ketua IMM itu tidurnya di sekret IMM. Sebenarnya pola-pola seperti itu yang sederhana tapi pasti. Cuman seperti perkembangan teknologi yang sudah maju, memang ada sedikit pergeseran. Seperti yang disampaikan juga Ketua Himah tadi, anak 2005, 2006, 2007, atau bisa dikategorikan sebagai Gen Z mungkin. Sebagai Gen Z, itu maunya hal-hal instan, kurang tertarik dengan pola kaderisasi, pola proses-proses pembelajaran, tapi lebih ingin hal-hal ada apa di situ, kami dapat apa secara langsung. Sementara organisasi Islam ini ditempa mulai dari perkaderan di tingkat dasar, paling dasar, kemudian bertahap terus. Itu yang kurang disenangi Gen Z, kecuali dia sudah terdidik dan terbina sejak SMP atau SMA. Jadi saya juga mau mempertanyakan, kenapa nggak hari ini kita deklarasikan atau kita siasati kapan kita atur pertemuan selanjutnya untuk membahas GIA jilid 2, atau kita tidak usah pakai jilid 2-nya karena kita menyambung visi yang sudah ada dahulunya, atau mau diganti namanya atau apapun itu. Kapan kita siasati kita bertemu kembali lengkap dengan OKP-OKP yang hari ini tidak hadir? Apakah itu MOU, apakah itu sebagai pertemuan di mana, ataukah di sini lagi dipandu? Mungkin di sini ada Prof. Muklis sebagai senior yang bisa membantu kita memberi pembinaan, nasihat. Kapan bisanya? Berhubung saya ini ketua OKP yang belum ganti, ketua PII dulu Amsal semasa saya udah berganti.
terus kemudian dulu ada Zulherda di kami, PMII baru tadi malam berganti, HMI mungkin 2-3 bulan lalu berganti. Saya juga di tahun ini mungkin berganti. Nah, jadi sebelum berganti itu, kapan kita buat ini? Jadi sehingga visi itu nanti mungkin bisa saya sampaikan ke penerus, bahwasanya kita ada GIA, ada generasi Islam Aceh, atau ada OGI, Organisasi Kepemudaan Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan harapan teman-teman semua di sini itu sama sepertinya. Kita mau menjadi mitra kritis atau kita mau jadi mitra strategis, itu kita bisa bicarakan. Asal kita ada komitmen duduk kumpul dulu bersatu. Mungkin itu saja dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi Pak Profesor Mukhlis Yunus mengatakan, mendapat mic ini mahal sekali. Akhirnya saya dikasih juga. Baiklah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya M. Bakri Usman, Bandar 2. Saya lahir di Kutakru, Kecamatan Bandar 2, 67 tahun yang lalu, masih muda. Kemudian saya pernah menjadi Ketua 1 Pelajar Islam Indonesia Kota Banda Aceh tahun 75. Di antara kita ini mungkin belum lahir, tapi saya sudah Ketua 1 Pelajar Islam Indonesia tahun 75, waktu itu Denny Ajis ketua, saya Ketua 1. Kemudian aktif di PWPI tahun 78 dan aktif di HMI Kabupaten Bandung tahun 77, saya kuliah di Bandung. Terakhir saya adalah Wakil Sekretaris Jenderal Pemuda Pancamarga selama 10 tahun di pusat, dan Wakil Ketua 1 Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia, yaitu sama dengan PWI, selama 10 tahun di pusat. Jadi ini hanya perkenalan ringkas. Saya dengan Pak Mukhlis Yunus ini baru kenal 34 tahun yang lalu. Ketika beliau mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Bakri tahun 93 bersama dengan Profesor Ademan, Imam Besar Syariah, beliau mengajar agama, beliau ini mengajar akuntansi. Jadi beliau ini tidak asing dengan saya, beliau guru saya di MSI Unsyah dan juga anak buah saya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, karena beliau mengajar di sekolah saya, di samping guru juga anak buah. Saya ingin mengkritik sedikit ini juga ingin membangun kembali OKP Islam di Aceh, karena yang namanya membangun artinya sudah pernah tidur. Tapi yang saya tahu itu OKP belum tidur, karena jam 3 malam saya lihat orang OKP masih di warung kopi, belum tidur. Jadi apa yang kita bangunkan? Oh ya, saya lupa mengucapkan terima kasih kepada Presiden GPS, karena selama ini yang saya tahu Presiden Jokowi dan Prabowo, rupanya ada juga Presiden GPS. Kemudian yang saya hormati Ustadz Irhamullah, Sekjen FUI Aceh dan pendiri GPS. Kemudian Ustadz Munawar, beliau ini sama-sama di PI dengan kami. Kemudian Randy, Ketua PWPI Aceh, dan lain-lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi yang ingin saya sampaikan tadi, membangun itu artinya sudah pernah tidur. Tapi ini saya lihat anggota OKP tidak tidur, jam 3 malam masih di warung kopi. Jadi oleh karena itu tugas kita sekarang membangunkan orang-orang itu untuk tidur di jam 12 malam. Bagaimana caranya? Ya, paling telat jam 12 malam. Kenapa? Anak muda itu harus belajar. Anak muda itu harus belajar dan tidur jam 12 malam. Kemudian bangun jam 3 untuk salat tahajud. Tapi kalau jam 3 belum tidur, bagaimana salat tahajud? Jadi ini yang perlu kita diskusikan kembali, kapan OKP meng-sweeping ke warung-warung kopi yang masih buka jam 3 berpasangan dengan anak perempuan duduk di warung kopi jam 3. Ini tugas OKP sebenarnya. Tugas OKP meng-sweeping, karena pemerintah sudah memberikan kinya. Jam 11 malam warung kopi tutup, tapi ternyata tidak tutup. Waktu bulan puasa kemarin saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, itu waktu sholat tarawih seharusnya warung kopi disuruh tutup,
tapi tidak tutup. Cuma lampu dikasih mati, pasang lilin, sama aja. Artinya apa? Ditutup itu untuk orang pergi salat tarawih. Karena nggak ada warung kopi, tapi karena ada warung kopi ya duduk di warung kopi, tidak salat tarawih. Jadi sama aja. Kemudian gubernur sekarang sudah mencanangkan kita setiap 5 waktu tutup warung. Ini sama dengan di Mekah. Di Mekah itu adzan zuhur tutup, berangkat. Kemudian kita di sini saya lihat sampai maghrib pun nggak ada yang tutup, mati lampu saja. Maka ini tugas kita OKP ke depan. Mengingat waktu juga sudah cukup lama, sudah hampir jam 9. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, salam pada Rasul yang kita hormati para pematri, ya, senior Prof, ya. Kemudian seluruh peserta juga ada Prof dan teman-teman Ketua OKP Islam dan kawan-kawan jamaah subuh GPS, ya. Insya Allah kita selalu hadir untuk sebuah kebaikan. Semoga kebaikan itu betul-betul untuk kemajuan anak bangsa Indonesia, ya. Saya hanya sedikit saja bicara karena tadi sudah cukup banyak bicara. Saya berharap seluruh kader yang dulunya pernah aktif di sejumlah OKP Islam dan hari ini sudah punya kesempatan jabatan di eksekutif dan legislatif bahkan yudikatif, ayo kembalikan semangat idealismemu untuk membangun agamamu dan membangun negerimu. Kalau tidak, kita hanya obon-obon saja itu. Hari ini saya ketua, saya obon-obon. Besok saya dapat sedikit jabatan, lupa semua. Tapi kembalikan itu penting. Kalau enggak ada ini. Kalau enggak, seluruh OKP Islam akan menjadi lawan Islam yang sebenarnya. Saya ulang, kalau tidak, seluruh OKP Islam akan menjadi lawan Islam yang sebenarnya nantinya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, saya Abi Muharrik dari Kota Calang, Kabupaten Aceh Jaya. Saya adalah sekretaris bidang pembinaan mental dan spiritual Karang Taruna Aceh Jaya. Kita ketahui bersama walaupun Karang Taruna bukan dari OKP keislaman, namun kita telah melaksanakan berbagai kegiatan keislaman yang luar biasa di Kabupaten Aceh Jaya. Masya Allah. Dan dukungan pemerintah, masyarakat juga luar biasa untuk kita di Karang Taruna Aceh Jaya. Kami merasa bahwasanya Karang Taruna punya andil untuk bisa melakukan hal-hal dan kontribusi positif untuk Islam itu sendiri. Dan kami juga ingin memohon doa dari kawan-kawan semua, rekan-rekan semua, apalagi di sini ada guru-guru kita. Doakan kami semoga Karang Taruna dimanapun, tidak hanya di tempat kami di Kabupaten Aceh Jaya, bisa menerapkan nilai keislaman walaupun bukan OKP keislaman seperti itu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru lalu mungkin beda background. Tapi sebenarnya punya OKP orangnya hadir menjadi OKP lemah, betul lemah. Bukti ji orangnya waran hanya nebau ring. Setiap OKP, setiap jadi OKP lain harus ji nebau ring 20 padumna ring akan penuh mandungnya. Tapi ternyata mana inilah kondisi, inilah potret. Dan dikit kondisi orangnya Aceh punya warna yang sangat strategis. OKP-nya harus mengambil peran-peran strategi sebagainya. Mesti urunyo, wate pon lawai. Dan kalian maghrib hana urun main mayangan. Karena kadang-kadang ada intervensi pemerintah bawa kearifan lokal, ada hal-hal yang sangat sempit. Kemudian ketika opening pon, itanya hana dalam pemerintah, bawahnya harus menunjukkan integritas keacehan. Yang tidak terjadi. Nah, OKP orangnya yang basisnya adalah HMI, PII, dan bermacam-macam elemen lain yang baper Islami. Tapi harus Aceh.
Karena Islami orang Acehnya nggak Islami, kain identitas hana kecuali Maluku, yang bagi dua. Nah, uranyo kondisi uranyo, OKP ini harus mengambil peran strategis. Uranyo timpangnya urang amen, dengan gayawannya, dengan tatuannya. Tanya orang hanjit je, tapi orang pakai baju binatang, bapak timpang je. Saya musisi, tapi musisi yang etika, artinya hal-hal yang bertentangan. Munggrib mandang hanam 4 lapak, munggrib hanam 4 umum, mandang matimpang. Kemudian dia pengemis dari luar jatuh, karena pikir orang Aceh sangat penyayang, sehingga hanya boleh ke tempat ini sangat OKP itu punya peran. Artinya kekuatan OKP-nya bisa melakukan semacam sharing dengan pemerintah. Nah, hal-hal lain OKP Islam ini juga harus punya kepekaan dengan nilai-nilai historikal Aceh. Mesti udah ada begah bicara ulama Islam, bicara Hamzah Mansuri, tapi ketika Hamzah Mansuri ditetapkan menjadi Memory of the World, urangnya di UNESCO, tapi tanya hana tak bermen, hana tak respon. Harusnya OKP ini yang punya basis kekuatan historikal Islamik merespon isu-isu yang sangat fundamental. Bicara Aceh hari ini bicara fundamental, membangun infrastruktur betul, tapi fundamental orang Aceh yang sangat ideologis. Nah, orangnya lebih kekuatan OKP orangnya. Laganya awal harus nambah belum nggak itu siro. Punya 7 orang pembicara itu, berarti 7 orang itu 7 kali 20 orang. Artinya dia kalau OKP-nya punya kekuatan, punya masa. Bukan masa untuk demo, tapi kemampuan intelektual dari bermacam leading sektor perlu diternakan menjadi satu wawasan kebangsaan Aceh. Dia memikir momentum seperti ini, momentum yang sangat penting dan strategis dalam menyampaikan visi dan misi. Pulang visi dan misi Gubernur Jino kan sangat Islami. Urang Acehnya fanatis, kebertinaan. Munggrib mentang belat, munggrib sholat lebar radionya, tapi udah nggak sholat. Lampu gelapnya jadi gelap api, artinya gelap konkret. Bah masih Oman, jadi urus jemaat yatif, yang juga yang dimenggil. Tapi yang nggak peka, artinya leading sektor OKP-nya jika bisa menekan NBU, kemudian hal-hal lain yang terkait dengan pemerintah, walaupun Zon sendiri dalam elemen pemerintah punya, dan Zon pendiri Anterbo Muda Sedang Partai Aceh. Terima kasih. Semua pertemuan bersedia pada diri masing-masing OKP Islam yang ada di Aceh. Sejak detik ini Allah menjadi saksi. Rabbina billahi Wabil Islam ini Wabil Muhammadin dan tinggal Rasulullah. Kita satukan pakat, satukan langkah, ayo bersamanya untuk perjuangan perikatan nilai-nilai keumatan dan setiap OKP yang ada di Aceh. Ya Allah, hanya padamu kami menyembah. Kami berserah diri, semoga eksekusi kami bermakna buat kami keluarga, buat kami masyarakat yang ada di Aceh secara menyeluruh. Kami berharap, ya Allah, mudahkan kami untuk menggali potensi yang ada, kemudian berbuat dan menjadikan kami dalam jihad fisabilillah dengan karya kami masing-masing. Kami punya kapasitas, kami punya kapabilitas, tapi kami mungkin masih kurang menyadar pada kehidupan yang lain. Sekarang kami berjanji padamu ya Allah, kami akan berbuat sesuai dengan kapasitas kami masing-masing untuk melunturkan OKP, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kemajuan umat Islam yang ada di Aceh. Inilah mungkin wajah kita bersama. Begitu mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang meriah untuk semua pembicara pemateri hari ini. Demikian saya kira untuk diskusi ngobrol opini terkini daripada Gerakan Pemuda Suku, dan kami berharap ngopi ataupun ngobrol opini terkini yang diprakarasai oleh
gerakan pemuda subuh ini menjadi satu semangat bersama insya Allah bagi kita semua. Kami hanya bisa memantik ya. Kami hanya bisa memantik, dan yang paling penting itu adalah bagaimana inisiatif dari teman-teman semua dari organisasi yang berhadir ini bisa bergerak ya, dengan tanpa dorongan dari pihak manapun, tanpa adanya intervensi. Tapi kami hanya ingin istilahnya bahasa Aceh UBE nah apa ingat yang paling manfaat yang tak ingat kero ya, menalah kira-kira. Jadi oleh karena itu kami sebagai moderator pada hari ini menyampaikan permohonan maaf jika banyak kekurangan atas diskusi ini, dan kami kepada Allah kami mohon ampun, kepada seluruh jamaah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.